In God's soul. I apologize, Gideon. Film ini dimulai dengan seorang pria yang sedang berlari dalam kondisi yang sudah babak belur. Dia berusaha menyelamatkan dirinya dari 4 orang bandit yang terus mengejarnya dengan menggunakan kuda. Hingga tak lama kemudian, salah satu bandit berhasil menjerat pria tersebut. Kemudian mereka menyeretnya ke tempat yang lebih luas, lalu kembali menghajarnya tanpa belas kasihan. Ketua bandit yang bernama Miller kemudian turun dari kudanya dan menyuruh kedua anak buahnya untuk memegangi pria malang tersebut. Kemudian dengan sadis, Miller menyayat kulit pria ini dan kemudian menghabisinya saat itu juga. Skin berpindah di mana kita akan diperlihatkan dengan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari Jeb, sang kepala keluarga, Hetty istrinya, dan kedua anak buah mereka bernama Will, serta adik perempuannya yang masih bayi bernama Bess. Di mana saat ini mereka baru saja merintis dan tinggal di tempat tersebut dengan harapan dapat hidup lebih layak setelah kekacauan yang terjadi pasca perang saudara. Rise and shine. Ternyata Jeb cukup kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Jeb yang hanya mengandalkan hasil tani dan ternak sama sekali tak bisa berbuat banyak ketika musim salju telah tiba. Dan binatang buas yang kerap kali memangsa hewan ternaknya. Situasi ini membuat Hetty tak betah untuk hidup di tempat barunya tersebut. Hetty pun di malam harinya bercerita bahwa dia ingin pulang dan membawa serta anak-anak ke kota tempat tinggal orang tuanya. Dia juga menyuruh Jeb untuk meminta pekerjaan kepada mertuanya itu, daripada memaksakan diri untuk hidup di tempat ini. Got no scrap. Alright, this we set out to do. Come on, going. I understand it's been tough. Keesokan paginya, Jeb berencana akan pergi ke kota seorang diri guna mencari pekerjaan di sana, sekaligus mencari persediaan makanan demi keluarga kecilnya, dan meminta si sulung Willy untuk menjaga sang ibu dan juga adiknya Bess yang masih bayi. Pa. Satu minggu kemudian, Hetty yang saat itu tengah memberi makan kuda-kudanya bersama sang anak Willy, tiba-tiba ia melihat segerombolan pria berkuda berjalan mengarah ke rumahnya. Yang ternyata itu adalah Kapten Miller bersama anggota banditnya. Di sini Miller dengan ramah meminta air kepada Hetty untuk mereka dan juga kuda-kudanya yang sudah sangat kehausan. Dan tanpa ragu, Hetty pun mempersilahkan para pria ini untuk mengambil air dari sumurnya tersebut sebanyak yang mereka butuhkan. Miller yang sebelumnya melihat kandang ayam milik Hetty, ia pun berniat untuk membeli daging atau telurnya guna bekal di perjalanan nanti. Yang lagi-lagi Hetty pun dengan baik hati mempersilahkan Miller untuk mengambil sebanyak yang ia mau. Kemudian Miller bertanya tentang keberadaan suaminya sekarang, dan dijawab oleh Willy kalau saat ini ayahnya sedang pergi ke kota. You gone to town? Well then, I guess that makes you. Tak cukup sampai di situ, Hetty pun dengan baik hati menawari mereka sarapan sebelum melanjutkan perjalanannya kembali. Yang tentu saja para pria ini dengan senang hati menerima tawarannya itu, dengan Hetty yang membiarkan mereka masuk ke dalam rumah tanpa sedikit pun rasa curiga.
siapakah sebenarnya para pria tersebut. Lantaran stok telur di rumahnya sudah habis, Hetty pun keluar untuk mengambilnya di kandang, meninggalkan Willy dan Bess bersama mereka. Boys, we'll rally around. Shout, shout, the battle cry. Setelah Hetty pulang mengambil telur dari kandang, Hetty pun melihat ada sesuatu yang menggantung di salah satu kuda mereka. Di mana saat itu Hetty pun seketika dibuat terkejut setelah mengetahui kalau itu merupakan kulit kepala manusia, yang sontak membuatnya bisa menilai kalau 4 orang pria yang kini berada di rumahnya bukanlah orang baik-baik. After hostilities ended, so she is loyal to his own country. Di dalam, ia pun mencoba tak terlihat panik di hadapan mereka, kembali memasak sambil menggendong sang anak, lalu memanfaatkan kepolosan Willy untuk menunjukkan shotgun pemberian ayahnya kepada mereka. Setelah mengambil peluru secara diam-diam, Hetty pun kembali menghidangkan kopi hangat di meja, disusul oleh Miller yang mengajak anak buahnya agar berdoa terlebih dahulu, yang tentu saja dimanfaatkan oleh Hetty untuk langsung mengancam mereka. I don't feed killers in my house. Dengan bukti kulit kepala manusia yang tergantung di salah satu kuda, Hetty pun tak ragu untuk memanggil mereka sebagai pembunuh, lalu menyuruh para bandit ini agar segera keluar dari rumahnya, sambil menanggalkan semua senjata mereka yang menempel di badan. Oh, we will. Di P Ridge. Namun sial, dari balik jendela Hetty melihat para bandit itu kembali menginjakkan kaki di tanahnya. Sehingga saat itu ia pun membuat pelindungan dengan menahan pintu menggunakan lemari. Kemudian memecahkan kaca jendela untuk ruang bidik sebelum akhirnya baku tembak pun terjadi. Di sini mereka pun mengetahui bahwa Hetty tak bisa menggunakan senjatanya. Ia memberikan shotgun tersebut kepada Willy dan memintanya agar menjaga sang adik. Sementara Hetty sendiri mencoba menyerang 2 anggota bandit dengan pistol yang sebelumnya mereka tinggalkan di rumah. Dalam situasi yang sangat panas, Miller pun di balik jendela meminta Hetty untuk berdamai, karena tak ada gunanya mereka melakukan baku tembak. Bahkan ia pun berdalih kalau dirinya tak akan pernah melukai wanita dan anak-anak dalam situasi apapun. Di mana hal tersebut rupanya hanya bertujuan untuk mengalihkan perhatian Hetty, agar 2 anggotanya bisa menyelinap masuk ke dalam rumah, yang untungnya dapat segera disadari. Tak lama kemudian tampak 2 orang bandit mengeluarkan sapi milik Willy bernama Daisy. Kemudian tanpa basa-basi langsung menembak dan menyembelih tepat di hadapan Hetty dan Willy. Seolah para pria tersebut ingin memperlihatkan kekejamannya agar ibu dan anak ini merasa takut untuk mencoba melawan mereka. Sambil menikmati sapi panggang, mereka pun tak lupa untuk mengobati satu anggotanya bernama Henry yang mengalami luka cukup parah di tangan kanannya akibat tembakan dari Willy. Hingga tak lama berserang, mereka yang saat itu tengah beristirahat tiba-tiba melihat kepulan asap yang keluar dari cerobong rumah Hetty. Hal ini sengaja dilakukan Hetty untuk meminta bantuan, tentunya dengan harapan akan ada orang yang melihat asap tersebut di udara dan mendatangi rumahnya.
Namun sial, api yang terlalu besar malah membuat rumahnya ini dipenuhi dengan asap, sehingga membuat mereka kesulitan untuk bernapas. Bahkan Hetty harus disibukkan dengan api yang sudah mulai membakar atap rumahnya. Beberapa saat kemudian mereka pun melihat kedatangan seorang warga yang sepertinya ingin menolong setelah melihat kepulan asap di rumah Hetty. Namun di sini ia pun malah dibuat bingung ketika berhadapan dengan Miller dan anggotanya yang seolah menahan agar dirinya tak ikut campur. Sampai akhirnya Hetty berteriak di balik jendela, menyuruh pria tersebut agar segera pergi dari sana untuk mencari bantuan secepatnya. Tentu saja hal itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Miller dan anak buahnya. Mereka pun mengejar pria itu. Frank berhasil menjerat pria tersebut hingga membuatnya terjatuh. Sementara Louis berusaha memadamkan api yang membakar atap rumah Hetty. Lantaran bagaimanapun juga Miller ingin mendapatkan keluarga tersebut dalam keadaan hidup-hidup. Dengan menggunakan pria paruh baya ini sebagai sandera, Miller pun meminta Hetty untuk segera keluar atau ia akan menghabisinya. Namun di sini Hetty tak percaya kepada Miller. Ia pun memilih untuk bertahan di dalam rumah, seraya meminta Miller agar ia melepaskannya. Lantaran warga tersebut tidak bersalah, serta memiliki anak dan istri di rumah yang sedang menunggu. Namun inilah yang terjadi. Miller dengan kejam menghabisi pria paruh baya tersebut. Singkat cerita, malam hari pun telah tiba. Saat itu Hetty tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Louis yang menemuinya untuk menjalin kerjasama. Dan yang lainnya sama sekali tidak mengetahui niatnya itu. Louis yang mengaku kalau dirinya sudah sangat muak dengan Miller yang telah bertindak cukup jauh, sehingga ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kelompoknya tersebut. Juga akan membantu Hetty untuk keluar dari situasi ini, dan sama-sama untuk menemukan suami Hetty yaitu Jeb. Namun inilah yang terjadi. Di balik jendela, Hetty pun tanpa ragu menghabisi Louis setelah pria itu menyebut nama suaminya, yang padahal sebelumnya ia tak pernah mengatakan nama suaminya kepada mereka. Sehingga ia pun bisa langsung menyimpulkan tentang kedatangan mereka yang sepertinya untuk mencari keberadaan Jeb dan menjadikan dirinya sebagai umpan. It's our turn to protect. No, I can't. Yes, you can. I'm gonna need you to do something. You're gonna have to get brave to do it. Sekarang tak ada pilihan lain bagi Hetty selain harus melibatkan Willy dalam misi keluar dari situasi ini. Ia meminta anaknya tersebut untuk menggiring kuda betina agar kuda jantan yang ada di sana ikut keluar, sebelum nantinya mereka pun melarikan diri bersama kuda-kudanya. Dengan penuh kehati-hatian, Willy berjalan perlahan menuju kandang kuda dan melihat Henry yang saat itu kebetulan sedang mabuk berat, sehingga ia pun bisa leluasa menuntun semua kuda keluar dari kandang sebelum Henry dapat menyadari keberadaan dirinya di sana. Tak lama kemudian Henry pun akhirnya bisa mengetahui kalau semua kudanya kini telah menghilang. Begitupun dengan Frank yang dapat menghentikan aksi dari Hetty yang kala itu sedang menunggu sang anak Willy untuk menjemputnya. Hingga tiba-tiba namun untungnya
Dalam keadaan terpojok, Hetty berhasil melukai mata Frank hingga membuatnya meringis kesakitan. Dan tanpa membuang waktu, ia pun segera meninggalkan tempat tersebut bersama kedua anaknya. Dan tentu saja perjuangan pun belum berakhir sampai di sini. Tampak di sebuah sungai yang tampak cukup deras, Hetty pun harus kembali berusaha menyelamatkan diri dari mereka bertiga yang kini sudah berada sangat dekat di belakang untuk menangkapnya. Merasa tak memiliki kesempatan untuk kabur, Hetty terpaksa menyerahkan dirinya kepada mereka dan meminta Willy untuk segera pergi menjauh menyelamatkan adik perempuannya. Di momen ini, Hetty pun sama sekali tak dapat berbuat apa-apa, seolah-olah sudah pasrah dengan apa yang mereka lakukan kepadanya. Sampai tak lama kemudian, mereka pun tiba-tiba melihat dari kejauhan seorang pria berkuda yang tengah menuju ke lokasi tersebut. Dan ternyata pria itu adalah Jeb. Hingga inilah yang terjadi. Jebediah. Let her go, Miller. Dari percakapan mereka maka terungkaplah jati diri Jeb yang ternyata mantan anggota Konfederasi Amerika ketika berlangsungnya Perang Saudara. Waktu itu Jeb tanpa sengaja telah membuat Putri Miller yang masih kecil harus kehilangan nyawanya. Sehingga itu alasan Miller memburu Jeb yang tak lain untuk menuntut balas atas kematian putri kecilnya. No! No! No, Jeb! Jeb pun dihajar di sana hingga babak belur. Mereka kemudian menggiring Jeb dan istrinya untuk kembali ke rumahnya sendiri. Dan setibanya di sana, Jeb langsung diikat di depan rumah sebelum nantinya mereka akan segera mengadili dan mengeksekusinya tepat di hadapan sang istri. Look what you have wrought, McAllister. I think that you deserve to have a... Tak ingin melihat sang istri tewas di tangan para bandit, Hetty pun terpaksa menawarkan tubuhnya untuk mereka nikmati dan juga untuk mengulur waktu. Yang sontak membuat Miller dan kedua anak buahnya ini tergiur, sehingga Miller pun harus lebih dulu menunda untuk mengeksekusi Jack. Di sini Frank akan jadi orang pertama untuk menikmati tubuh Hetty. Dengan sangat kasar, ia pun memukul wanita tersebut hingga ia tersungkur di atas kasur, lalu membuka bajunya. Tanpa Frank sadari, Hetty berhasil meraih sebilah pisau yang ada di dalam kotak. Hingga inilah yang terjadi. Frank pun akhirnya tewas. Lalu kemudian setelahnya Hetty keluar dan menyerang dua orang pria yang tersisa hingga membuat mereka terkejut dan kocar-kacir. Kemudian segera melepaskan ikatan suaminya, lalu berjalan membawanya menuju kandang untuk melakukan baku tembak. Dan ada satu peluru yang bersarang di tubuh Hetty, dan untung saja tak sampai mengenai organ vitalnya. Sementara itu Miller melihat Frank yang sudah dalam keadaan tak bernyawa dengan kondisi yang cukup mengenaskan, dan bertekad untuk segera membalas kematiannya. Lalu segera membakar rumah tersebut sebagai tempat kremasi anak buahnya itu.
Singkat cerita, baku tembak pun berlanjut dengan Jeb yang diserang dari dua arah sekaligus. Sehingga saat itu, Hetty pun segera pergi keluar berniat mengejutkan Miller dari arah belakang. Dan justru Miller sendirilah yang berhasil lebih dulu membuat Jeb tak berkutik lagi. Hingga tiba-tiba Finish! Hetty berhasil menyelamatkan Jeb yang akan ditembak oleh Miller. Dan Miller pun tewas. Yang tersisa tinggal Henry. Merasa tak punya kesempatan untuk melawan, Henry pun akhirnya menyerah dan segera pergi dari sana dengan menggunakan kudanya. Ia menyangka Jeb akan membiarkannya begitu saja, tapi akhirnya dan kemudian film pun tamat.